Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Hidayah TV yang dirahmati Allah. Harapan saya untuk like dan subscribe. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian dengan pahala berlipat ganda, meraih kebahagiaan, kesuksesan dan rezeki yang berlimpah. Di video kali ini kita akan mendengarkan kisah seorang janda cantik, hobinya melacur dan mendapat karomah saat melakukan ibadah umroh. Penasaran dengan cerita selengkapnya? Tonton video ini sampai selesai agar tidak sesat. Langit pagi di kota itu berwarna kelabu, dan embun yang turun dari pohon-pohon seperti air mata yang jatuh perlahan, tenang namun penuh makna. Hawa dingin menyesakkan napas, dan di tengah suasana itu, Leila berjalan sendirian. Dia adalah seorang wanita yang terkenal akan kecantikannya, dengan rambut hitam tebal yang selalu tergerai bebas, dan mata coklat gelap yang menyimpan misteri. Leila adalah janda, kehilangan suaminya 5 tahun yang lalu, dan sejak itu, hidupnya berubah drastis. Suaminya, Ahmad, meninggal mendadak, meninggalkannya dengan hutang yang menumpuk dan janji-janji kosong dari orang-orang yang pernah memuji kesetiaannya. Leila, seorang wanita yang cantik, segera menemukan cara untuk bertahan hidup. Di kota itu, cantik adalah kekuatan, dan Leila memanfaatkannya. Ia menyelam ke dalam dunia yang hanya dipahami oleh beberapa orang, dunia yang gelap dan sepi, di mana tubuh adalah barang dagangan dan jiwa diperdagangkan dengan harga murah. Dia tidak pernah menganggap dirinya sebagai seorang pelacur. Bagi Leila, apa yang ia lakukan adalah bertahan hidup. Setiap malam, ia menjual tubuhnya dengan dingin, memisahkan dirinya dari keintiman, bersembunyi di balik senyuman yang kosong. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada sesuatu yang terus menghantui. Bayangan Ahmad, suaminya, yang dulu mengangkatnya dari kemiskinan, kini seakan mengamatinya dari balik tirai dunia lain, tidak pernah berkomentar, hanya menatap dengan mata yang penuh kesedihan. Leila tidak pernah benar-benar menyesali pilihannya. Sebagai wanita yang tersingkir dari kehidupan biasa, ia merasa hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Tetapi malam-malam sepi di kamar sempitnya, setelah para tamu pergi, membuatnya merasa kosong, tak berdaya, dan kehilangan arah. Ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Sesuatu yang tidak bisa dibeli atau dijual. Sesuatu yang ia cari tapi tidak pernah benar-benar temukan. Suatu hari, seorang tamu yang lebih tua dari biasanya datang kepadanya. Seorang lelaki yang mengenakan pakaian sederhana, berjanggut abu-abu, dan memiliki tatapan yang tidak biasa. Dia tidak berbicara banyak, tetapi sebelum pergi, dia meninggalkan amplop di meja kecil di samping tempat tidur. Leila menatapnya bingung, tidak mengerti apa maksudnya. Ketika pria itu pergi, ia membuka amplop tersebut dan menemukan uang dalam jumlah besar, jauh lebih banyak dari yang biasa ia terima. Namun, yang lebih mengejutkan adalah secarik kertas kecil yang dilipat rapi di dalam amplop itu. Tulisannya sederhana, hanya beberapa kata. Leila tidak bisa menghapus kata-kata itu dari pikirannya. Tanah suci, baginya, konsep ibadah atau keagamaan sudah lama hilang dari hidupnya. Ketika Ahmad masih hidup, mereka sering berbicara tentang impian untuk pergi umroh bersama. Namun, setelah kepergiannya, semua harapan itu mati bersama mimpi-mimpi lainnya. Tapi sekarang, dengan uang di tangannya, dan dorongan kuat dari dalam dirinya, Leila merasakan panggilan yang tak bisa ia abaikan. Dia mulai mempersiapkan perjalanan itu, meski tanpa tahu apa yang sebenarnya ia cari. Apakah ini cara untuk menebus dosanya? Atau mungkin hanya keinginan untuk lari dari kehidupannya yang kelam? Apapun itu, Leila merasa dia harus pergi. Di tanah suci, Leila merasa asing. Di antara ribuan orang yang datang dengan hati yang penuh harapan, ia merasa dirinya adalah satu-satunya yang membawa beban gelap. Setiap langkah yang ia ambil di sekitar Ka'bah terasa berat, seolah dosa-dosanya menempel di pundaknya seperti batu yang tak terlihat. Namun, ada sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, yang membuatnya tetap melangkah. Pada malam keempat, saat ia duduk sendirian di salah satu sudut Masjidil Haram setelah selesai melaksanakan tawaf, Leila merasa angin hangat menerpa wajahnya. Dia memejamkan mata, merasakan kedamaian yang sudah lama tidak ia rasakan. Tetapi, saat itu juga, sesuatu terjadi. Tubuhnya bergetar, seakan seluruh energi dunia terkumpul di dalam dirinya. Dan kemudian, dia merasakannya, sesuatu yang berbeda, sesuatu yang ajaib.
Leila membuka matanya, dan di sana, di sekelilingnya, ia melihat cahaya yang lembut menyelimuti tubuhnya. Perasaan itu datang begitu cepat dan kuat, seperti gelombang yang menyapu seluruh keberadaannya. Air mata mengalir dari matanya tanpa ia sadari, dan di dalam hatinya, ia mendengar suara yang lembut, suara yang tenang dan penuh cinta. "Engkau diampuni," suara itu berbisik, seolah berasal dari kedalaman jiwanya sendiri. Jiwa yang mencari kebenaran akan menemukannya, tidak peduli seberapa gelap jalan yang telah ditempuh. Leila terisak, tangannya gemetar. Dia tidak tahu bagaimana harus merespon. Selama bertahun-tahun, ia merasa tersesat, terjebak dalam kehidupan yang penuh dengan kegelapan. Tetapi di sini, di tempat yang paling suci, di saat yang paling tidak ia duga, ia merasakan karomah, sebuah anugerah ilahi yang tiba-tiba menyentuh hidupnya. Esok harinya, saat Leila bangun dari tidurnya di hotel, ia merasa ringan, seolah-olah beban yang selama ini mengekang dirinya telah lenyap. Dia berdiri di depan cermin dan menatap bayangannya sendiri. Tidak ada yang berbeda secara fisik, tetapi di dalam matanya, ada sesuatu yang baru, kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Leila melanjutkan ibadahnya dengan hati yang lebih tenang. Ia tidak lagi merasa seperti orang luar di antara para jamaah. Di setiap sujud, di setiap doa, ia merasakan kehadiran Allah lebih dekat dari sebelumnya. Namun, di balik semua kedamaian itu, ada satu pertanyaan yang terus menghantui. Apa yang harus ia lakukan setelah ini? Saat waktu umrohnya hampir selesai, Leila duduk di dalam masjid, merenung. Dia tidak bisa kembali ke kehidupan lamanya. Dia tahu itu. Tetapi kemana ia harus pergi? Bagaimana ia bisa menebus semua kesalahannya? Di tengah renungan itu, seorang wanita muda duduk di sampingnya. Dia tampak lelah, dengan wajah yang penuh kecemasan. Leila menoleh, menatap wanita itu, dan merasa seakan dirinya bercermin. Wanita muda itu, dengan matanya yang penuh air mata, mengingatkan Leila pada dirinya sendiri, seorang wanita yang sedang mencari jalan keluar dari kegelapan. Tanpa berpikir panjang, Leila menggenggam tangan wanita itu, memberinya senyuman yang hangat. Wanita itu terisak, mengangguk, dan tanpa berkata-kata lagi, mereka berdua duduk dalam keheningan yang penuh makna. Ketika Leila akhirnya kembali ke tanah air, ia membawa sesuatu yang jauh lebih berharga dari apapun yang bisa ia dapatkan, kedamaian dalam hatinya. Kehidupannya tidak lagi berpusat pada masa lalunya, tetapi pada masa depan yang kini penuh harapan. Dan meskipun karomah yang ia alami di Tanah Suci tidak pernah bisa dijelaskan dengan kata-kata, Leila tahu bahwa perjalanan itu bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah kehidupan baru, kehidupan di mana ia bisa mencintai dirinya sendiri tanpa harus mengorbankan jiwanya. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.